Jadi agenda sidang pada hari ini yaitu ada saksi dari pihak kami selaku tergugat dari PT KNS dan menghadirkan ahli membicarakan tentang soal SK penetapan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado. Di mana di dalam SK tersebut kenapa kami menghadirkan ahli tata negara? Karena dalam SK tersebut sumber hukumnya yang dipakai adalah SK Gubernur Penetapan Upah Gubernur tahun 2021 untuk 2022 dan SK Penetapan Upah 2022 untuk 2023. Sedangkan di lampiran yang disampaikan yaitu dihitung upah dari 2016. Bagaimana SK tentang peraturan tersebut penetapan upah itu bisa berlaku surut, sedangkan aturan yang dibuat itu sejak dikeluarkan baru berlaku. Nah, sehingga kami menganggap kami perlu menghadirkan ahli di mana di dalam lampiran SK penetapan tersebut itu dihitung sejak 2016. Ini kan ada suatu yang tidak berkorelasi secara hukum, di mana sumber hukum berbeda dengan lampiran yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dan dalam keterangan ahli tadi menyampaikan bahwa ada kesalahan substansial di dalam. Kan tidak bisa suatu perundang-undangan ditarik mundur atau ditarik surut, sedangkan itu dikeluarkan setelah dikeluarkan itu baru berlaku. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk terkait dengan pokok perkara, ini kan sementara diuji di persidangan. Terkait pokok perkara itu yang didalilkan tentang selisih upah. Tetapi yang menjadi dasar dari selisih upah itu adalah tentang soal SK penetapan pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Manado. Sehingga kami anggap itu ada suatu kesalahan di dalam SK tersebut, dan dalam pokok perkara kami mengadakan di dalam dari awal itu mengadakan eksepsi terhadap dalil gugatan karena dasar dari dalil gugatan itu adalah dari SK penetapan tersebut. Dan soal bahwa mereka belum terima gaji tadi terungkap juga, kami menghadirkan saksi yaitu sama-sama pekerja, bahwa memang sejak setelah Covid perusahaan mengalami suatu kemerosotan, sudah hampir tidak ada pekerjaan, tetapi perusahaan masih beritikat baik. Buktinya masih diberikan sampai bulan November, Desember itu masih ada di Panjer seluruh karyawan, bukan tebang pilih. Ini yang segini dibayar lunas, tidak ada. Jadi masih di Panjer, artinya perusahaan juga tidak membiarkan para pekerja ini untuk tidak diberikan upah, walaupun kondisi keuangan perusahaan memang sudah sangat di bawah. Hampir dikatakan ya sudah tidak ada pekerjaan sama sekali oleh perusahaan. Tetapi juga jangan lupa bahwa gugatan ini dilayangkan pada tanggal 4 November 2024. Mereka menyampaikan bahwa 3 bulan belum menerima upah. Perusahaan masih membayar walaupun mereka menggugat di perusahaan tanpa ada pemberitahuan, dan tadi terbukti dalam proses pemeriksaan saksi yang menjadi supervisor atau koordinator di dalam pekerjaan, bahwa apakah saya bertanya apakah ada penyampaian akan diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Manado tentang perselisihan, tidak ada. Kalau juga pekerja mempunyai itikat baik menyampaikan, artinya disampaikan ke KRD, tetap tidak bisa artinya ditahan. Silakan pekerja menguji secara hukum upaya hukum yang dilaksanakan. Dan tentunya perusahaan juga tidak menutup mata kepada para pekerja ini. Tetap ada upah walaupun berbeda dengan pada yang sebelumnya, yaitu ketika perusahaan masih mengalami banyak pekerjaan. Dan juga terbukti dalam proses pembuktian bahwa ada juga selain upah ada reward yang diberikan oleh perusahaan yang dikirim langsung oleh komisaris, yaitu ada penghargaan dan terbukti juga diakui oleh saksi dari pihak penggugat pada waktu yang lalu. Memang benar ada penghargaan, ada reward dari perusahaan buat mereka dalam keadaan waktu itu normal. Nah, setelah Covid perusahaan mengalami kemerosotan yang cukup parah, sehingga perusahaan tidak lagi seperti yang dulu. Baik, kami dari kuasa hukum pekerja PT Kemilong Nusian terkait dengan kehadiran kami di sini baru habis sidang. Sidang dari para karyawan ini ada 13 karyawan terkait dengan selisih upah. Jadi yang kita gugat dari 2016 sampai sekarang 2024 itu memang perusahaan membayar upah di bawah upah minimum Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dalam perjalanan menggugat ini banyak juga intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk
memotong upah. Nah, kehadiran mereka juga sebagai penggugat di sini karena memang orang sebagai penggugat dipotong gaji, sementara dompet gaji cuma 2 juta sekian ya, 2 juta 150. Nah, itu yang sementara berjalan karena di 3 bulan terakhir ini di seberapa bulan ini nak bayar? Di 3 bulan. Ini dibayar setengah dan terakhir ini sudah tidak dibayar upah. Nah, sementara mereka butuh juga kebutuhan kan untuk makan keluarga, sehingga ketika dalam persidangan tadi mereka melihat ada HRD, nah itu mereka melakukan emosi. Nah ini HRD ini sudah masuk, orang kan tidak mendapatkan upah di bulan-bulan terakhir ini. Ketika mereka tidak masuk kerja, dipanggil oleh HRD untuk panggilan kerja. Tetapi ketika orang masuk kerja, orang meminta bagaimana dengan upah. Nah, HRD tidak bisa bertanggung jawab. Tapi ketika mereka tidak masuk kerja, diberikan sanksi oleh HRD. Dipanggil panggilan kerja untuk bekerja. Ketika mereka bekerja, upahnya tidak dibayar. Itu tadi. Dari PT Kemilusian Kota Manado untuk menanggapi atau mengklarifikasi lagi mengenai soal tuntutan dan pengaduan dari pihak pekerja. Nah, kami dari pihak perusahaan memang dengan benar memang untuk sekarang ini para pekerja itu pada umumnya itu belum dibayar full dan dibayar itu berbentuk panjar gaji. Nah, kenapa dibayar panjar gaji kepada pekerja ini? Karena dengan keberadaan perusahaan yang sekarang mengalami belum ada pekerjaan, proyek belum ada. Nah, disitulah perusahaan dampak DP masalah keuangan. Tapi bukan berarti bahwa perusahaan tidak akan membayar, tetapi berikan waktu untuk supaya pihak pekerja itu dia bisa tenang dan bersabar, karena bukan saja dari pekerja membayar panjar gaji, saya juga panjar gaji Pak, saya HRD panjar gaji juga, dan pembuktian itu ada. Saya sampaikan, saya tanyakan kepada pihak pekerja, katanya ada yang bayar full. Saya tanya siapa yang membayar full, berikanlah bukti supaya kami dari pihak perusahaan itu pun ada buktinya. Jadi jangan berbicara seakan-akan itu rupa membuahkan suatu provokasi. Jadi kami meminta bukti. Jangan berbicara bilang sudah terima full lain apa, jangan begitu. Dan pada saksi juga ini pekerja juga yang ini Pak Burto ini bagian dari pekerja juga menyampaikan bahwa pada umumnya itu bayar panjar gaji, bukan bayar full. Dan apa yang disampaikan tadi para pekerja, mereka mengatakan kalau mau datang itu diberikan absen. Nah, setelah itu dampaknya mau bayar gaji itu panjar. Nah, sekarang ceritanya mereka datang absensi tapi tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas kerja, hanya duduk, bercerita, tidur. Dan pada pekerja-pekerja lain yang melakukan aktivitas yang artinya yang belum berhubungan dengan pekerjaan proyek, mereka bekerja. Nah, sehingga mereka bekerja, mereka cuma hanya menonton saja. Nah, itu namanya dikatakan datang mengabsen untuk bekerja? Tidak. Jadi kami dari pihak perusahaan mewakilkan saya sebagai HRD, itu saya mau mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh dari pihak pekerja. Jadi jangan sama sekali berbicara kita datang mengambil absen bekerja. Tidak ada bekerja, tidak ada pekerjaan. Nah, maksudnya mereka tidak bekerja. Tidak melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan adalah pihak pekerja lain. Dan itu pembuktiannya ada pada pekerja, sehingga pada pekerja yang lain itu kecemburuan sosial kepada mereka ini. Dan itu kenyataan nanti sebentar bisa juga bertanya kepada mewakilkan dari pihak pekerja yang lain. Perusahaan PT Kemilusian untuk
mengklarifikasikan mengenai persoalan tadi para pekerja itu mengintimidasi kepada saya mengenai soal perusahaan PT Kemunusian dengan toko mahkota diesel. Jadi perlu kami luruskan bahwa PT Kemunusian itu berkedudukan kantor di kompleks ITC Marina Plaza Manado. Dan sedangkan toko mahkota diesel itu adalah bukan bagian dari, bukan perusahaan itu. Bukan perusahaan, itu adalah toko. Toko yang menjual alat-alat pertanian. Jadi tidak ada berhubungan dengan perusahaan PT Kemunusian. Jadi saya tegaskan bahwa toko mahkota diesel itu bukanlah PT Kemunusian. Jadi saya sampaikan sekali lagi, jangan hubungkan PT Kemunusian dengan toko mahkota diesel. PT Kemunusian itu berkedudukan kantor itu berada di kompleks ITC Marina. Silakan ke ITC Marina, PT Kemunusian punya kantor, jangan ke toko mahkota diesel. Itu bukan bagian dari PT Kemunusian. Tidak ada kaitannya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Sekitar tahun 2000. Tidak ada tanda terima. Tidak ada tanda terima. Menurut saksi itu. Kalau sejak komplek ini tahun 2021 sampai tahun 2004, kalian perusahaan gimana, saudara saksi? Saudara saksi mau bayar upah sampai terakhir tetap dibayar dan upah tersebut, apakah perusahaan juga tetap dalam keadaan tidak baik sampai saat ini? Ya, jadi begini. Iya, fakta di dalam tugas kerja gimana? Ini kan fakta tugas kerja. Sejak kapan? Sejak tahun 2020. Saudara saksi hanya tahu kerja. Soal yang diberikan Mengingat SK Gubernur nomor 375 yang saksi ahli tahu tentang ketentuan upah apa saja. Maupun juga ada undang-undang yang berkaitan dengan upah. Ya. Dan tentunya untuk penetapan upah itu biasanya bukan biasanya, memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan ada yang saat sekarang ini adalah upah yang ditetapkan oleh gubernur kalau di provinsi. Dan penetapan penguasa tersebut, apakah sumber hukum benar yang disampaikan tentang SK dari gubernur? Ini tidak menguji soal Saya memakai undang-undang loh, ini saksi ahli loh, masa dia terkait ya keberatan. boleh boleh. Ini nggak masuk kerja, Pak RD ini potong gaji. Kalau dia dia bikin surat panggilan. Sekarang orang 3 bulan. Ya enggak, Oh, pas-pas ada kok gua. Supaya kok dengar lagi. Apa kok pertengkapan? Orang masih karyawan kok. Oh, ini pada apa perusahaan? Kalau Pak bukan sudah aja dah. Apa kok? Iya. Kalau bukan kok yang masuk, sudah aja kok. Mana orang ini? Sudah aja kok. Ini kita mau tanya. Karena dia HRD, kalau sudah itu dia. Itu orang gaji harus bayar. Dan orang berhidup ini anak. Orang mencari. Iya, kalau dia orang nggak masuk, dia bikin panggilan. Pak masih makan kok. Baru kalau kita pilih pasti masih makan. Surat. Gara-gara itu. Kalau dia HRD. Uji di pengadilan apa dan saat ini? Ini HRD. HRD. Dia nggak
kerja di mahkota diesel. Dengar. Ada perusahaan KNS. Dengar, ini mahkota diesel, perusahaan KNS. Dengar, sampai sekarang. Di mana mau dipihak tidak masuk? Dia panggil. Ada PT KNS uji pengadilan. Mahkota diesel. Di mana mau dipihak? Masa mau dipesarikan mau kasih gaji full orangnya Anda? Dari 14 hari ada semua. Orang ada kerja. Benar. Ada yang menerima lewat dari 90 hari sah. Jadi hanya bisa dibatalkan oleh sana pengadilan pusat. Apa yang salah? Kedua, sekarang turun gaji dulu. 3 bulan. Bapak harus bayar. Bapak harus bayar. Kalau kita tidak masuk, kalau orang karyawan tidak masuk, Bapak bikin surat panggilan. Harus masuk kerja. Ketika orang masuk, Bapak tidak mau bayar. Tidak bisa seperti itu, Pak. Sekarang Bapak HRD. Bapak kan yang jaga panggil. Kalau tidak masuk kerja, bikin surat panggilan pertama, bikin surat panggilan kedua. Kalau sekarang orang masuk kerja, kenapa tidak dibayar orang gaji? Bapak cuma diam. Itu bagaimana Bapak? Bapak tahu tidak sebagai HRD Bapak petugas? Bisa tidak? Kalau nggak tahu mundur. Bukan mau stel-stel tahu. Punya enggak tahu. Padahal bodoh. Orang ini masih bekerja. Kita masih bekerja. Kita gaji bayar. Tunggu. Mau dengar Bapak Yustope apa kata supaya orang lesan ada. Baru jangan berdusta. Bayar. Jangan berdusta. Jangan berdusta. Bercerita. Satu-satu. Jadi begini. Salah bagaimana? Orangnya nak bakti. Orang ada cara bayar. Ini DP sabar dulu. Nyanda. Bukan masalah guru. Ini orang bertanya orang gaji. Nyanda. Iyo. Ada di mana orang gaji? Nyanda. Ada pengakuan tadi di saksi apa? Iyo, makanya orang mau tanya. Tapi kan biar orang sama orang enggak ada sama sekali. sudah begini. Anggaplah orang sama-sama orang terima gaji. Sudah begini. Mestinya ada tuh. Begini, guru dengar dulu. Sudah, Kalau memang itu belum orang ini bekerja di KNS. Bekerja di KNS. Kalau dia belum terima gaji juga sama-sama orang bertanya. Jadi tolong bayar orang gaji. Sama bertanya karena orang minta gaji. Begitu. Mana boleh kok bilang begitu? Coba kena Langsung bilang, kena kau boleh. bos kerja, kalau kita nggak mau bayar bos senang. Berarti orang semua berhak harus diterima gaji. Yang ada di dalam serikat FS Nikoba ada ini berhak orang juga yang karyawan KNS mahkota diesel nggak usah bayar, jangan cuma bayar pilih-pilih. Begitu. Yang lain yang nak banu ngeni bayar lain dah. Nah, sekarang tolong mendengar cerita. HRD pendapat bagaimana? Tolong bicara. Bicara. Memang sebagian besar kan untuk sekarang gaji kan cuma dipanjar dan itu menyeluruh. Sampai kita pun dipanjar, Pak. Potong lagi. Ya. Lain panjar, sesuai di pemotongan panjar ini dia berapa sebenarnya di peraturan kas? Jadi ini panjar ini diberikan kepada pekerja ini kan bervariasi. Dan itu pun kemampuan dari perusahaan. Begitu. Karena sekarang ini perusahaan lagi kan bermasalah keuangan. Nah, jadi bukan tidak mau dibayar, akan dibayar. Tetapi tunggu waktunya karena mencari doi dulu. Jadi orang semua rasakan itu mengenai soal panjar gaji. Iya, itu mulai tanggal berapa berlaku? Nah itu kan kita dapat informasi kan dari bulan Desember, ada yang dari Januari. Kalau mingguan. Loh, kita dari Desembernya ada bayar sampai sekarang. Waktu senang-senang. Pak Panjar belum. Jangan ada apa? Proyek banyak. Tidak ada panjar. Pak Yusto, Sekarang Pak Yusto, Tetap bikin Pak Yusto, mau apa Pak Yusto tahu DP undang-undang, masih kerja kok. pengusaha wajib membayar upah dari karyawan yang sudah bekerja. Itu tanggung jawab daripada pemberi kerja. PT KNS. Kita so bekerja tuh Pak. Diesel. Kita so bekerja Asal ini. berapa bayar Status orang? kita masih karyawan aktif. Dengan Masa Bapak nggak mau bayar kita pegaji bekerja cuma gara-gara Bapak bilang ada urusan di pengadilan ini. Itu kan mau pengadilan bayar, itu ya DP sudah. masalah lain Pak. DP masalah selisih upah yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara, yang mana setiap tahun itu harus berdasarkan upah minimum provinsi. Jadi dari 2016, 2017, 2018 itu ada penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara, tiap tahun DP upah itu ada peraturan yang dikeluarkan. Nah, makanya sebagai Bapak, sebagai bagian daripada manajemen perusahaan, Bapak harus mengikuti apa aturan daripada negara. Masa Bapak tinggal di negara Indonesia tapi tidak mau ikut peraturan negara Republik Indonesia? Bapak ini bagaimana? Bapak backing perusahaan di Cina sana jorang kalau Bapak mau apa. Ini di negara Indonesia Bapak harus ikut. Baik pekerja maupun si pemberi kerja harus ikut aturan negara Republik Indonesia. Bukan Bapak bikin aturan sendiri kong semena orang buruh. Bapak bermain mau anudai segala. Bayar itu gaji. Bapak tahu itu tuh aturan. Bapak sebagai HRD juga. Bapak sebagai HRD, Bapak juga harus bertanggung jawab. Ketika kita tidak masuk kerja, Bapak bikin surat panggilan. Masuk panggilan 1, panggilan 2. Ketika orang bekerja, Bapak orang mau minta gaji, Bapak, aduh kita minta itu begitu. Ini Bapak ini apa Bapak tugas ini? Suruh-suruh kerja orang kok tidak mau bayar, Bapak ikut. Mau juga seperti itu. Bapak yang bertanggung jawab. Kalau tidak tahu jadi HRD, tidak tahu DP aturan, jangan jadi HRD. Doh, ngana. Jadi begini Jo. Coba ngana pilih nyak makang, ngana pakai otak. Sekarang DP cerita bukan cuma situ yang panjar gaji, kita juga panjar gaji. Cuma Cuma kita putar balik ini kalau orang baku tahu. mau lihat DP Kita tidak bukti. yakin ngana karena bayar gaji. Mau lihat DP bukti. Ngana putar balik, ngana kesana kemari dengan otot perusahaan. Orang berbicara Ngana kira bukti. isi tai itu, Orang berbicara isi bukti. bensin itu pakai doi, Ya, togo. doi operasional, bukan doi gaji. Doi operasional apa tuh gaji? Bukan ngana mau. Hah, perusahaan apa itu? Orang ini tinggal di negara Indonesia. Baik pekerja maupun si pemberi kerja harus ikut DP aturan. Kita orang so ikut. Mau nih, bapak ngone ini. Bayar pokoknya itu gaji. Kalau nyanya berhenti orang menuntut.